Oke, selanjutnya adalah cara gimana sih pembuatan dari das menjadi skematik ataupun sebaliknya gitu, skematik menjadi das. Kalau gue lihat dari soal yang ada di diktat tahun 2020 itu kelihatannya agak terlalu simpel gitu. Gue nggak tahu soalnya besok yang keluar gimana. Cuman gue percaya kalau yang sulit aja bisa, apalagi yang gampang gitu. Secara konsepnya ya, at least kita paham konsepnya gitu. BTW gue nggak bakal ngeprosesin cara pembuatan ini di video ini. Cuman gue bakal kasih contohnya doang. Gimana? Nah, step-stepnya adalah pertama tuh dari, misalnya kalian punya suatu das bentuknya kayak gini nih. Yang pertama harus kalian lakuin tuh apa sih? Pertama, namain dulu subdasnya dan juga reach-nya. Di sini udah ada nama subdas dan reach-nya di sini udah gue tambahin nama-namanya. Nah, setelah itu apaan sih? Setelah itu adalah kalian bikin reach-nya dulu. Semisal kata ya, ini gue contohnya langsung di sini. Semisal kata, nah bikinlah sebenarnya preferensi ya. Cuman gue jujur lebih suka dari hulu. Misal kita lihat di sini. Di sini ada reach 3 ya. Jadi gue bakal buat kayak gini dulu. Satu. Nah, kita lihat si reach 3 di sini tuh dia ketemu sama reach 2. Nih. Jadi di sini gue bakal bikin suatu titik. Ini reach 2, ini reach 3, ini reach 2. Nah, kalau kalian lihat reach 2 itu emang kecil banget sih jujur. Nah, si reach 2 di bagian atas itu dia dikenain juga sama reach 4. Maka itu di sini reach 4. Oke. Selanjutnya kalau dilihat lagi di bagian hulu reach 2, reach 2 itu ada reach 7 juga. Maka kira-kira bentuknya kayak gini. Set R7. Ya sama. Ngecek aja takut beda sama yang udah dikerjain. Oke. Itu di hulunya reach 2 udah habis kan, udah nggak ada semua. Lanjut reach 2 itu hilirnya gabung ke reach 12. Jadi kalau kita gabungin di sini, ini reach 12. Nah, kalau kalian perhatiin lagi, itu di reach 12 di bagian hilirnya itu ngegabung sama reach 10. Jadi gue buat titik lagi, reach 10. Nah, kita lihat di hulunya reach 10 itu ada reach 11. R11. Nah, si R11 itu di bagian hulunya ada dua, ada R1 sama R5. Ya udah kita bikin titik lagi. R1, R5. Kita tinjau nih, kan pecah dua nih. R1 udah tuh, udah habis. Nah, R5 itu pecah dua juga, ada R8 sama R6. Jadi kita buat titik di sini. R8, R6. Oke, kita lihat di titik antara R12 dan R11 dan R10 ada apa lagi? Ternyata sih udah ya. Udah. Nah lanjut. Dari R10 itu ada R9 juga. Set. R9. Nah, di hulu R9 ternyata tuh ada dari R13 juga. Jadi gini. R13. Nah, R13 cabang 2. Ada R14 sama R16. R16. Nah, kita lihat dari R9 itu lanjut lagi sampai di sini ada R15 nih. R15. Nah, R15 sama R9 ketemu jadi R19. R19. Nah, aduh kok jadi kelar nih di modelinnya. Nah, itu kalian terusin lagi. Selanjutnya gimana? Modelin subdasnya. Ini kan baru reach-nya kan. Abis reach, kita baru modelin subdas. Gue ganti warna. Nah, simpelnya itu anggap aja gini. Reach 3 itu tuh dimakan uh,
subdas bakal masuk ke bagian hulu reach tersebut. Semoga bener ya pembahasannya. Misal contoh, subdas 3 itu bakal gue pasangin di hulu reach 3. Jadi ini subdas 3. Subdas 4 bakal gue pasangin di hulu reach 4. Subdas 7 bakal gue pasangin di reach 7. Subdas 2 bakal gue pasangin di reach 2. Dan seterusnya. Ini bakal diterusin. Kira-kira kalau diterusin tuh bentuknya bakal jadi kayak gini nih, cakepnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gue punya data skematik, gimana saya cara jadiin bentuk dasnya gitu kan. Kita coba ya. Pertama adalah kalian gambar ulang aja reach-nya aja. Kalau misalnya udah, subdasnya kan dihapus dulu kan nih. Dibentuknya gini kan. Nah, perbedaannya ketika kalian ngegambar dari skematik menjadi bentuk das adalah bentuknya nggak bakal terlalu mirip, cuman kira-kira mirip. Caranya gimana sih? Sebenarnya sesimpel gini. Ini kalian lingkerin. Ini R4 gue lingkerin, set. R7 gue lingkerin. Nah, R2 nih tinggal gue giniin doang nih, set. Ini jadi subdas 2 nih. Ini SD2. Ini SD3. Ini SD4. Nah, ini sebenarnya sesimpel tinggal digini-gini doang nih. Set. Set. Ini tinggal di set. Habis itu tinggal digini, set. Intinya adalah kalian kayak pengen nge-linkerin reach-nya gitu. Sesimpel itu doang guys sebetulnya. Nah, ini jangan lupa nih harus dikasih perbedaan antara ini. Ini reach subdas 11. Ini kayak gini. Set. Nah, ini kalian terusin sampai ke bagian hilirnya. Nah, memang bentuknya nggak bakal sama persis kayak das asli. Kenapa? Karena kalian nggak punya data luas. Wajar, normal. Tapi kira-kira ketika kalian tahu itu benar apa enggak adalah ketika dari si data das hasil perubahan skematik kalian itu, kalian rubah ke skematik lagi, hasilnya sama. Karena dia reversible harusnya. Gitu buat skematik ke subdas, subdas ke skematik.